Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Nurul Iman Bumiayu, yang saya hormati pula panitia kajian Ahad pagi Masjid Nurul Iman, kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk mengadakan majelis taklim, tentunya dengan harapan dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya akan bisa membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan majelis kita kali ini kita akan memasuki pembahasan dosa besar yang keempat. Dosa besar yang keempat. Kita langsung saja bahas, kita baca penjelasan dari Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, dari penulis yaitu Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Kabirah Ar-Rabi'ah, dosa besar yang keempat. Dosa besar yang keempat. Fi tarkis salat, tentang orang yang meninggalkan salat. Jadi pembahasan kita adalah di antara dosa besar adalah meninggalkan salat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tentunya karena begitu pentingnya salat di dalam syariat kita, sehingga seorang yang meninggalkan salat itu dianggap melakukan dosa besar. Sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya salat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Setiap kita mengetahui itu. Ketika seorang meninggalkan rukun Islam yang pertama, kafir tentunya, yaitu syahadat. Dua kalimat syahadat. Kemudian rukun Islam yang kedua yaitu salat. Siapa yang meninggalkannya, para ulama mengatakan sebagiannya kafir. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak sampai derajat kafir gitu. Namun yang jelas adalah dosa besar yang sangat besar. Dan bahkan para ulama mengatakan meninggalkan salat itu lebih besar daripada membunuh. Dosa meninggalkan salat lebih besar dari berzina. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada durhaka kepada orang tua. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada pencurian, perampokan. Ini tentunya menunjukkan, dari ucapan-ucapan para ulama ini menunjukkan kepada kita betapa
agung dan mulianya salat di dalam ajaran Islam ini. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan untuk membaca penjelasan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat yang ke-59 sampai 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Fa khalafa min ba'dihim, maka datang setelah mereka khalfun, pengganti atau penerus, adha'us salat, yang mereka menyia-nyiakan salat. Akan ada satu generasi yang tadinya mereka, yang generasi ini adalah orang yang menjaga salat, datang setelah mereka orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan yang ada adalah memperturutkan syahwat atau kesenangan-kesenangan. Fasawfa yalqawna ghayya, niscaya mereka akan mendapatkan kesesatan. Kemudian Allah Ta'ala memperkecualikan, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila salihah, dan beramal saleh. Mereka inilah orang-orang yang diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang yang tidak sesat. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik untuk bertaubat, diberikan kepadanya hati yang memiliki iman, kemudian iman tersebut membuahkan amal saleh. Maka mereka inilah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, beliau mengatakan tentang ayat ini, laisa makna adha'u tarakuha bil kulliyah. Yang dimaksudkan dari ayat ini adha'us salah, maknanya bukan meninggalkan secara keseluruhan. Generasi yang datang yang dicela oleh Allah di dalam ayat ini bukan orang yang meninggalkan secara keseluruhan, walakin akharuha an awqatiha, akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Ini sudah dicela oleh Allah. Orang-orang ini masih mengerjakan salat namun mengakhirkan dari waktunya. Karena salat itu kan ada batasan awal waktu, ada batasan akhir waktu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waktu zuhur kapan mulainya Bapak Ibu? Waktu zuhur, jangan jawab ketika terdengar azan. Kalau itu ya gampang. Waktu zuhur mulainya kapan? Sekarang jam. Kalau dengan tanda-tanda alam, ketika tergelincirnya matahari. Tanda tergelincir matahari itu apa? Bayangannya. Terus kan, ayo bayang. Mau coba bayangan saja. Yo, matahari sekarang juga punya bayangan kan. Awal waktu zuhur itu tergelincirnya matahari. Tanda tergelincirnya matahari itu apa? Apa? Bergesernya bayangan ke sekitar 1 jengkal. Gini, berubahnya bayangan. Tadinya bayangan ke arah barat, ketika zuhur itu bayangan berubah ke arah timur, sedikit sudah dikatakan sebagai tergelincirnya matahari. Yang maksudnya tergelincir itu dari atas kita persis gitu loh.
Tandanya apa? Kita kan yang melihat ke atas ya kayaknya sama saja, tetapi di bawah bayangannya itu yang berbeda. Tanda tergelincirnya matahari sebagai awal waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir tadi. Ketika bayangan sudah berubah, tadinya ke barat sekarang jadi ke timur. Itu awal tergelincirnya matahari sebagai awal waktu zuhur. Waktu akhir zuhur kapan? Jangan jam. Jangan asar, adzan asar wis gitu. Tanda akhirnya kapan? Waktu akhir zuhur kapan? Bayangan benda sama dengan ukuran bendanya. Bayangan benda sama dengan ukuran bendanya. Bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter dan lebih, itu sudah masuk waktu asar atau akhir waktu zuhur, masuknya waktu asar. Sekarang ya sudah, tadi sudah akhir waktu zuhur, otomatis awal waktu asar. Waktu asar akhirnya kapan? Ayo, waktu asar akhirnya kapan? Menguningnya matahari. Awalnya tadi kan bayangan benda seperti ukuran bendanya. Akhir waktu asar adalah ketika bayangan benda 2 kali lipat benda tersebut. Kapan akhir waktu asar? Ketika bayangan benda 2 kali lipat dari benda tersebut. Namun setelah itu masih ada waktu darurat. Setelah bayangan benda 2 kali lipatnya, itu masih ada waktu lagi. Waktu darurat namanya. Waktu yang pertama tadi waktu yang tepat, waktu yang baik, waktu yang afdal. Kemudian sekarang ada waktu darurat dari bayangan 2 kali lipatnya, bayangan benda 2 kali lipatnya, sampai kapan? Sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Jadi waktu asar itu ada 2 macam. Yang pertama waktu ikhtiar, waktu pilihan, waktu utama gitu. Yang kedua waktu darurat. Saya tanyakan lagi biar paham. Waktu asar berawalnya kapan? Ayo dijawab bersama-sama, belajar bersama namanya ini. Bayangan benda awalnya sama dengan benda. Akhirnya bayangan benda 2 kali lipat benda tersebut. Dari bayangan benda 2 kali lipat tersebut masih boleh untuk sholat asar di waktu darurat namanya. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari itu sebagai waktu awal waktu maghrib. Yang namanya tenggelam matahari itu bukan baru setengah lingkaran di ufuk barat sudah mancelep gitu ya, bukan. Kapan dikatakan terbenam? Kapan dikatakan terbenam Bapak Ibu? Hah? Saya berikan contoh. Yang namanya terbenam itu seperti ini. Ketika kalau jenengan ini kan posisinya seperti kita di bumi gitu ya. Yang namanya terbenam itu bukan hanya sekedar seperti ini. Oh, lihat, oh udah sebagainya terbenam. Yang namanya terbenam itu total lingkaran atas matahari itu sudah mangslup semuanya. Mangslup bahasa Indonesianya apa? Ya terbenam. Bangsanya jenengan mangslup kan? Mangslup apa? Kancelep. Sudah kancelep semuanya. Ini waktu awal maghrib ini, ketika matahari sudah terbenam semuanya. Waktu maghrib itu berakhir dengan hilangnya asyafaq al-ahmar, yaitu apa? Hilangnya
Mega merah, mega memang merah ya. Bukan partai. Bukan partai. Mega merah itu awan merah gitu ya. Awan merah. Akhir waktu maghrib itu ketika mega merah itu, jangan mega merah ya, ganti apa? Warna semburat merahnya itu sudah hilang di langit ufuk barat, hilang, maka itu adalah akhir waktu apa? Maghrib. Dan itu merupakan awal dari waktu Isya. Kenapa saya bahas ini? Karena tadi ketika disebutkan adha'us shalah, mereka itu menyia-nyiakan salat, mereka itu mengakhirkan salat dari waktunya. Sehingga ketika kita mengetahui hal tersebut dan kita gandengkan dengan pengetahuan kita terhadap waktu salat, kita akan maksimal. Oh, saya ini termasuk di dalam ayat ini gitu. Kalau kita merasa wah aman saya ngerjakan salat gitu, enggak. Kalau kita nggak tahu waktu salat, jadinya seperti itu. Tadi sampai waktu Isya. Waktu Isya dimulai ketika tadi langit warna merah itu sudah hilang. Awal waktu Isya. Akhir waktu Isya itu kapan? Ila nisfil lail, sampai tengah malam. Waktu Isya berakhir itu sampai tengah malam. Kemudian ini waktu ikhtiar, waktu pilihan, waktu utama. Ada waktu Isya yang sifatnya darurat. Waktu Isya yang sifatnya darurat itu dari tengah malam sampai menjelang terbit fajar. Jadi waktu Isya itu ada dua macam, seperti waktu asar ya, waktu utama dan waktu darurat. Waktu Isya juga seperti itu. Jadi habis maghrib selesai, kemudian sampai tengah malam itu waktu utama untuk sholat Isya. Kemudian setelah itu sampai terbit fajar, sampai waktu subuh itu namanya waktu darurat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah merahmati Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Selanjutnya beliau mengatakan, wa qala Sa'id bin Musayyib, Imamut Tabi'in rahimahullah. Sa'id ibn Musayyib, imamnya tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Beliau ini adalah imam di zamannya. Mengomentari adha'us shalah. Apa yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan salat? Huwa alla yusalliya adh-dhuhra hatta ya'tiyal asra. Yaitu seorang yang tidak mengerjakan salat zuhur sampai datangnya waktu asar. Kata beliau seperti itu. Dikatakan menyia-nyiakan salat ketika dia apa? Mengerjakan salat zuhur sudah masuk waktu asar. Wala yusalliyal asra ilal maghrib. Tidak mengerjakan salat asar sampai masuk waktu maghrib. Wala yusallil maghrib ilal isya. Dan tidak mengerjakan salat maghrib kecuali sudah masuk waktu isya. Wala yusallil isya ilal fajr. Tidak mengerjakan salat isya sampai masuknya salat subuh. Wala yusallil fajr ila tulu'i syams. Dan tidak mengerjakan salat fajar, salat subuh sampai terbitnya matahari. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tugas kita, mari lihat rutinitas kita selama ini. Bagaimana kita mengerjakan salat 5 waktu kita? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang keluar dari istilah adha'us shalah ataukah belum? Adha'us shalah tadi mengakhirkan salat yang satu salat, mengerjakannya di waktu yang setelahnya. Itu kategori adha'us shalah. Orang itu masih mengerjakan salat, tetapi mereka itu dicela karena mengakhirkan salat. Qala faman mata wa huwa musirrun ala hadhihi al-halah wa lam yatub
wa'adahu Allahu bi ghayyin, maka barang siapa yang mati musirrun ala hadhil halah, yang kondisinya terus seperti ini, walam yatub, dan dia tidak bertaubat kepada Allah, salat terus dalam hidupnya, tetapi apa salatnya tadi di akhir waktu banget, bahkan sudah sampai masuk ke waktu yang setelahnya. Siapa saja yang kondisinya semacam ini dan dia tidak bertobat kepada Allah di saat sudah ketika matinya gitu ya, belum sempat taubat, wa'adahu Allahu bi ghayyin, Allah Ta'ala ancam dengan kesesatan. Orang yang semacam ini mati dalam kondisi sesat, na'udzubillah min dzalik. Ghayy di sini disebutkan, diterjemahkan dalam bahasa kita sesat. Kemudian beliau mengatakan wahwa wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithun ta'muhu. Yang dinamakan dengan ghayy di sini adalah sebuah lembah di dalam neraka. Na'udzubillah minan nar, kita berlindung kepada Allah dari neraka. Sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam, yang dalamnya sangat dalam dan baunya sangat busuk. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau mengatakan wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat. Surat Al-Ma'un ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Sebagian orang mereka mengatakan buat apa salat, lewong salat aja celaka kok. Sebagian orang kan kayak buat guyonan gitu ya, buat apa salat, mbok ngerti dhewek ayate wailun lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Sesungguhnya tidak semua orang yang salat itu celaka. Tetapi yang seperti apa? Allah Ta'ala sebutkan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang melalaikan salatnya, ay ghafiluna anha mutahawinuna biha, lalai dalam salatnya dan mereka meremehkan salat tersebut. Orang yang celaka itu orang yang ketika salatnya itu dia lalai. Yang dimaksudkan di antara bentuk lalai itu adalah apa? Mengakhirkan salat. Mengerjakan salat iya, tapi dia mengakhirkannya. Mutahawinuna biha, menganggap remeh, menganggap sesuatu yang gampang lah. Nanti juga bisa dikerjakan kok, nanti masih ada waktu, santai saja. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ladzina hum an salatihim sahun. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang lalai dari salatnya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa ta'khirul waqt, yang dimaksudkan adalah mengakhirkan waktu salat. Yang dimaksudkan dari ayat ini adalah apa? Orang-orang yang mengerjakan salat tetapi dia mengakhirkannya. Dan inilah yang terjadi di zaman kita sekarang ini jamaah. Kenyataan yang begitu menyedihkan. Begitu banyaknya orang-orang yang mereka masih ngugemi salat, berpegang teguh dengan salat ini, namun mereka tidak mengerjakan, kecuali sudah sangat mepet dengan waktu yang berikutnya. Saya pernah mau ngisi di salah satu masjid di pusat di kota di Purwokerto. Saya kajiannya ba'dal maghrib, habis salat maghrib kajian sampai isya.
Saya datang ke masjid tersebut, saya berwudu, kemudian saya melihat ada beberapa anak muda, Masya Allah, biar pada ngaji, kasih-kasih temen ya gitu. Ternyata mereka salat, salatnya kok 2 rakaat berdiri lagi. Salat apa ini? 4 rakaat salam terus langsung pada pergi. La ilaha illallah. Padahal sudah detik-detik menuju maghrib. Ternyata mereka salat apa? Salat asar. Saya kira mereka jamaah yang mau ngaji di majelis tersebut. Mereka enggak ngaji sama sekali. Mereka salat cepet banget pergi. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti seekor ayam yang mematuk 4 kali cetuk pergi. Seperti itulah kondisi di masyarakat kita. Tapi kan esi mending mending daripada sing orang sholat gitu kan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang tadi kita disebutkan di sini sahih mauquf kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ay ta'khiru shalah an waqtiha, yaitu mengakhirkan salat dari waktunya. Sammahum musallin lakinnahum lamma tahawanu wa akharuha an waqtiha wa'adahum biwailin wa huwa shiddatul adzab. Allah Subhanahu wa ta'ala menamai mereka dengan al-musallin. Orang yang mengakhirkan salat masih dikatakan sebagai orang yang mengerjakan salat. Musallin, orang yang mengerjakan salat. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu lamma tahawanu, ketika mereka meremehkan salat, wa akharuha an waqtiha, dan mereka itu mengakhirkan dari waktunya. Ketika mereka meremehkan, ketika mereka mengakhirkan waktu pelaksanaan salat dari waktunya, wa'adahum, Allah Ta'ala ancam mereka biwailin, dengan wail. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu celaka. Allah ancam dengan wail, wa huwa syiddatul adzab, yaitu azab yang sangat keras. Waqila, dan dikatakan tentang makna wail di sini adalah huwa wadin fi jahannam. Yang namanya wail ini adalah sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Law suyirat fihi jibalud dunya ladzabat min shiddati harrihi. Kalau seandainya sebuah gunung di dunia dimasukkan ke dalam lembah ini, lembah yang ada di dalam neraka jahanam ini, sungguh akan meleleh karena begitu panasnya lembah tersebut. Subhanallah, gunung akan meleleh ketika dimasukkan ke dalam lembah tersebut. Lalu bagaimana dengan kita manusia, yang gunung tetap bisa berdiri dengan tegak meskipun panas di dalamnya luar biasa? Kita bagaimana dengan manusia? Wailul lil musallin, neraka wail, lembah wail bagi orang-orang yang mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau menyebutkan wa huwa maskan man yatahawan bis salah wa yuakhiruha an waqtiha illa ayyatuba ila Allah wa yandam ala ma farrat. Wail ini merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang meremehkan salat dan mengakhirkan salat dari waktunya. Illa ayyatuba ila Allah, kecuali kalau seorang mau bertobat kepada Allah dan menyesal dari apa yang telah dia sia-siakan. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berusahalah, berjuanglah, berdoalah untuk tetap menjadi orang-orang yang bisa menegakkan salat. Berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati.
Rabbi ja'alni muqimas shalah, wahai Rabbku jadikanlah aku sebagai orang yang bisa menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga dari anak keturunanku. Perbanyak doa ini. Tidak ada yang kita merasa aman, saya sudah istiqamah, anak-anak sudah istiqamah. Karena doa kita kepada Allah kadang-kadang kita itu minta karena kita belum mengerjakan, belum bisa mengerjakan. Kadang-kadang kita sudah mengerjakan, kita minta lagi kepada Allah, tujuannya agar kita bisa kuat, bisa istiqamah. Seperti kita kita kan sudah mendapatkan hidayah Islam. Kenapa kita di dalam salat kita senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim? Apa sebabnya? Apakah kita belum dapat hidayah Islam? Sudah. Namun kita memohon kepada Allah hidayah adalah apa? Untuk sabat, untuk istiqamah, untuk bisa kuat, sehingga kita nantinya ketika menghadap kepada Allah dalam kondisi berislam. Demikian juga ketika kita dapati kita sudah sholat, anak kita alhamdulillah rajin sholat, teruslah kita meminta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Karena sangat mungkin sekali kita sholatnya masih belepotan dengan kesalahan dan kekeliruan di dalamnya. Kadang-kadang tepat waktu tapi enggak khusyuk, kadang-kadang di akhir waktu alhamdulillah mandan khusyuk tapi di akhir waktu. Kadang khusyuk satu rakaatnya lagi enggak khusyuk. Kadang khusyuk di awal, di akhirnya belas hilang sampai blank, dan itu terjadi dari salat kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar menegakkan salat. Syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya dikerjakan, wajibatnya juga dikerjakan. Bisa memaksimalkan dengan mengerjakan sunnah-sunnah di dalam salat. Bapak ibu sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, sungguh mengerikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mengerjakan salat, atau di dalam ayat ini bukan meninggalkan tetapi mengakhirkan. Yang di ayat yang pertama tadi disebutkan ghai, kesesatan. Di ayat yang kedua wail, celaka. Yang disebutkan sama-sama lembah di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika dipanggil oleh Allah dengan menyebut nama orang yang beriman, ketahuilah setelahnya itu pasti ada perintah yang Allah taala kehendaki dari hambanya atau larangan yang hendaknya dijauhi oleh hambanya. Ada dua macam. Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya ada kewajiban, perintah Allah yang wajib, atau sesuatu yang harus kita jauhi berupa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian, janganlah anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir, dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengerjakan hari itu, barang siapa yang hartanya melalaikannya dari zikir kepada Allah, anak-anaknya melalaikannya dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Qala al-mufassirun, para ulama ahli tafsir mengatakan, al-muradu bi dzikrillah fi hadhihi al-ayah as-salawatul khams. Yang dimaksudkan dengan zikrullah di dalam ayat ini, janganlah harta kalian, janganlah anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Yang dimaksudkan adalah salat yang 5 waktu.
Jadi kalau kita terjemahkan dengan tafsiran ini, maka janganlah harta-harta kalian, janganlah anak-anak kalian melalaikan kalian dari salat yang 5 waktu. Dan ini terbukti jamaah. Ngurusi harta banyak di antara kita. Kadang-kadang kita masih seperti itu. Kita ngurusi harta kemudian nantilah. Padahal hayya 'alas shalah itu pertanda bahwasanya kita harus bersegera ke sana. Hayya 'alal falah itu panggilan dari Allah agar kita segera menjemput kemenangan. Malah kita sebentarlah, setengah jam setelahnya, kadang-kadang 1 jam setelahnya baru kita salat. Ini tanggung gitu ya, tanggung banget gitu. Tanggung banget kalau kaitannya dengan nyawa seorang, tafadhol, nggak ada masalah. Tanggung banget lagi rame-ramenya dagangan gitu kan, repot kalau seperti itu. Jangan tutup sebentar mati, enggak kan, masih bisa urip. Yang saya maksudkan kaitannya dengan nyawa seorang, misalnya hayya 'alas shalah, seorang dokter lagi ngoperasi korban kecelakaan, nggak bisa ditinggal nyambung sedikit sudah telat, mati. Itu boleh meninggalkan seperti itu. Namun kalau kita punya tempat dagangan, kita lagi tinggal tokonya sebentar tutup, istiqomah seperti itu, nggak akan merusak rezeki kita, sama sekali. Cuma ndilalah, kalau orang kita nyebutnya ndilalah, pasar duhur yang rame banget dagangannya gitu. Ndilalah nak apa Ramadan apa maning gitu ya. Sebagian orang nggak bisa terawih dari malam pertama Ramadan hingga akhir Ramadan, bisa terawih. Harus bagaimana? Ya sudah, arep ngaboti akhirat apa arep ngaboti dunia gitu, pilihannya kan kayak gitu Pak. Ustadz, saya jualannya itu warung lesehan ya, bar maghrib. Tapi ya saya terawih sendirian gitu, tapi ya afdaliyahnya kan nggak dapet gitu. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang dimaksudkan zikrullah di dalam ayat ini adalah salat yang 5 waktu. Qala faman ishtaghala bimalihi fi bai'ihi wa syira'ihi wa ma'ishatihi wa wadi'atihi wa auladihi 'anis salah fi waqtiha kana minal khasirin. Barang siapa yang tersibukkan dengan hartanya, dengan perniagaannya, dengan kehidupannya, dengan anak-anaknya dari mengerjakan salat di awal waktu, sungguh dia adalah orang yang rugi meskipun dia mendapatkan harta sangat banyak. Allah yang melabeli orang-orang yang mengakhirkan salat dengan rugi. Rugi menurut kita adalah ketika kita nggak dapat keuntungan, kita nggak dapat pundi-pundi rupiah, itu rugi menurut kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya orang yang tidak salat di awal waktu, dialah orang yang rugi sebenar-benarnya. Faulaika humul khasirun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya beliau mengatakan, wa hakadha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-salah. Yang pertama akan dihitung dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Hisab antara hamba dengan Allah yang pertama adalah salat. Kemudian Nabi menyebutkan fa in salahat qad aflaha wa anjah wa in intaqasat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya jika salatnya itu baik, maka dia telah mendapatkan kemenangan dan keselamatan. Masya Allah, jika salatnya baik, maka dia mendapatkan kemenangan dan keselamatan. Wa in naqasat, jika
salatnya itu kurang, faqad khaba wa khasir, sungguh dia adalah rugi dan bangkrut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan mirip seperti hadis ini, in salahat salaha sairu amalihi, kalau salatnya baik maka akan berdampak baiknya semua amal ibadahnya. Masya Allah. Wa in fasadat fasada sairu amalihi, jika salatnya rusak maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Inilah dahsyatnya salat. Ketika salat kita jaga sedemikian rupa, kita sempurnakan salat tersebut, jika salatnya baik, efeknya, dampaknya luar biasa, semua amalannya jadi baik. Dan jika salatnya rusak, maka lihatlah, semua ibadahnya itu akan rusak. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya salat bagi amalan yang lain itu seperti hati bagi tubuh kita. Salat bagi ibadah-ibadah yang lain kan banyak banget. Ibadah yang Allah syariatkan itu banyak banget. Salat yang tadi kita sebutkan, kedudukannya bagi ibadah yang lain seperti kedudukan hati bagi tubuh kita. Yang dimaksudkan hati apa? Jantung yang memompa darah itu. Nabi SAW kan menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. In salahat salaha al jasadu kulluh, jika segumpal daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa in fasadat fasada sairu jasadihi, jika segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan, ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalb, yaitu jantung. Kalau diterjemahkan hati, jantung hati gitu. Ya. Jadi apa yang saya katakan tadi, bahwasanya salat bagi semua ibadah seperti jantung bagi semua anggota tubuh, pengaruhnya luar biasa. Salatnya baik, semua amal ibadah baik. Salatnya rusak, semua semua ibadahnya rusak. Kalau hati baik, kalau jantung itu baik, semua anggota tubuh itu apa? Sehat. Pompanya masih berjalan dengan normal, semua anggota tubuh akan sehat. Kalau sudah rusak pompa tersebut, jantung tersebut, maka rusaklah seluruh organ tubuh manusia. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang tadi kita sebutkan itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam Silsilah As-Sahihah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mukhbiran an ashabil jahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkabarkan tentang orang-orang yang masuk neraka jahim. Allah taala berfirman, ma salakakum fis saqar, apa yang menjadikan kalian itu masuk ke dalam saqar, yaitu ke dalam neraka. Qalu lam naku minal musallin, mereka mengatakan ketika ditanya hal tersebut, lam naku minal musallin, dulu kami bukan orang-orang yang mengerjakan salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami bukan orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, sesungguhnya kami senantiasa berdebat dengan orang-orang yang memperdebatkan sesuatu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan adanya hari pembalasan. Hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka syafaat para pemberi syafaat tidak akan bermanfaat untuk mereka. Orang-orang yang meninggalkan salat mahrum
diharamkan untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-42 sampai 48. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka, yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Siapa meninggalkan salat telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Yang dimaksudkan meninggalkan salat dihukumi kafir adalah yang meninggalkan salat secara keseluruhan. Salat apa orang? Belas orang tahu gitu. Kalau dikatakan belas orang tahu salat itu dikatakan kafir. Namun kalau masih mengerjakan Jumatan masih kelihatan, Idul Fitri, Idul Adha masih kelihatan, ya cenglungan kayak gitu ya, tidak dihukumi sebagai orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bainal abdi wal kufri tarkus salah. Antara seorang hamba dengan kekufuran, yang memisahkan antara seorang hamba dengan kekufuran itu adalah salat. Ketika seorang meninggalkan, otomatis sudah langsung masuk kepada area kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Qala fi sahih al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man fatathu salatul asri habita amaluh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga Imam Bukhari di sini. Barang siapa yang terlewat dari salat asar, maka terhapuslah amalannya. Karena salat asar ini punya keistimewaan tersendiri. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian dan salatul wusta. Salat wusta, salat asar. Dikatakan salatul wusta, salat asar. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang mengerjakan salat bardain. Bardain itu apa? Salat fajar dan salat asar. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi salat asar ini punya keistimewaan tersendiri. Siapa yang meninggalkan, terlewat dari salat asar, maka hapuslah amalan-amalannya. Tentunya ini adalah orang-orang yang menyia-nyiakan salat, bukan orang yang tertidur. Kalau tertidur bagaimana? Tertidur tinggal mengganti. Kapan dia bangun, kapan dia sadar, maka dia menggantinya. Qala wa fi sunan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, di sini disebutkan riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka orang tersebut telah terlepas daripada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, untuk mendakwai manusia agar mereka bersyahadat, agar mereka salat. Perhatikan baik-baik, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, agar mereka mengatakan la ilaha illallah.
agar mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Wa yuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan agar mereka membayarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Jika mereka mau mengerjakan itu, jika mereka mau bersyahadat, mau sholat, mau zakat, maka terjaga darah mereka, harta mereka, kecuali dengan haknya. Artinya kalau ada pelanggaran yang memang mereka boleh diperangi lagi itu ya, maka barulah diperangi lagi. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan perhitungan mereka itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian penulis mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, maka berdoalah kepada Allah agar kita bisa menjaga salat. Barang siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran, maka baginya cahaya, wa burhanan, yang kedua mereka memiliki bukti di hadapan Allah, wa najatan, dan mereka akan mendapatkan keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafidh alaihi, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Siapa yang tidak menjaga salat, maka mereka tidak akan memiliki cahaya, tidak memiliki bukti, tidak memiliki keselamatan pada hari kiamat. Di hari kiamat itu orang-orang mendapatkan cahaya dari Allah seukuran dengan iman dan amal ibadah mereka. Adapun mereka orang-orang yang tidak memiliki keimanan, tidak memiliki amal saleh, mereka akan mendapatkan kegelapan yang luar biasa. Sehingga orang-orang munafik itu mereka meminta kepada orang-orang yang beriman, unduruna naktabis min nurikum, tunggu kami biar kami meminta cahaya dari kalian. Orang-orang munafik mereka di akhirat mendapatkan kegelapan luar biasa. Mereka meminta cahaya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Orang-orang yang tidak menjaga salat, orang-orang yang tidak menjaga salat nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama 4 orang yang sangat terlaknat, bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amma annahu la hadza li ahadin fil islami adha'a salah. Kata beliau, tidak ada bagian keislaman bagi seorang yang dia itu menyia-nyiakan salat. Tidak ada label Islam bagi seorang yang menyia-nyiakan salat. Qala ba'dul ulama rahimahumullah, sebagian ulama semoga Allah merahmati mereka, sebagiannya mengatakan, innama yuhsyaru tariku salah ma haula'il arba'ah. Hanya saja dikumpulkannya orang-orang yang meninggalkan salat bersama 4 orang ini. Siapa saja tadi? Fir'aun, Qarun, Haman, sama siapa? Ubay bin Khalaf. Hanya saja orang-orang yang meninggalkan salat ini bakal dikumpulkan bersama 4 orang ini. Kenapa? Li'annahu innama yashtaghilu 'anis salah bimalihi aw bi mulkihi aw bi wizaratihi aw bi tijaratihi. Karena sesungguhnya orang tersebut telah tersibukkan dari salat karena apa? Sebagian karena hartanya,
Sebagian karena apa? Kekuasaannya, sebagian karena urusannya, dia jadi pejabat kayak gitu, au bi tijaratihi, atau dengan perdagangannya. 4 orang ini kan ada yang raja, ada yang orang kaya, ada yang pedagang, ada yang menteri, jabatan kan. Perhatikan setelahnya beliau mengatakan, fa in ishtaghala bimalihi khusyira ma'a Qarun. Jika seorang tersibukkan dengan harta sampai dia lalai terhadap salatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Bakal dapat harta Qarun nanti di akhirat, di dalam neraka gitu. Hartanya di neraka kan, Qarun, harta karun gitu. Wa in istaghala bi tijaratihi khusyira ma'a Ubay bin Khalaf, tajirul kufar bi Makkah. Jika seandainya dia itu tersibukkan dengan perdagangannya, dengan perniagaannya, celakanya dagangannya ora akeh gitu ya, salatnya telat gitu kan, repot banget. Kalau seandainya dia tersibukkan dengan perdagangan, dengan perniagaannya, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, pedagang besar, orang kafir Mekah. La haula wala quwata illa billah. Ini yang diriwayatkan dari para ulama. 4 tokoh yang terlaknat ini adalah mereka orang-orang yang menjadi simbol yang sibuk dengan kekayaan, ada yaitu Qarun, simbol yang sibuk dengan apa? Kerajaan, yaitu apa? Fir'aun. Simbol yang sibuk dengan jabatan, yaitu apa? Haman. Simbol yang sibuk dengan perniagaan, yaitu siapa? Ubay bin Khalaf. Kebanyakan di antara kita ya meninggalkan salat karena 4 perkara ini. Sibuk dengan apa? Dengan 4 hal ini gitu ya. Maka na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, dari fitnah dunia. Baik itu kekuasaan, baik itu harta, baik itu perniagaan atau yang lainnya. Warwa al-Imam Ahmad an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi azza wa jalla. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib secara sengaja, maka orang tersebut telah lepas dari jaminan Allah azza wa jalla. Hadisnya sudah tadi kita sebutkan. Qala warwa al-Baihaqi bi isnadihi. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala fil Islam. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah di dalam agama Islam ini? Qala as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat di waktunya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Wa man taraka salah fala dina lahu. Barang siapa yang meninggalkan salat maka tidak ada agama untuknya. Was-salatu imaduddin. Salat ini merupakan tiangnya agama. Qala walamma tu'ina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qila lahu as-salah ya Amirul Mukminin. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab ditusuk oleh orang, Abdurrahman bin Muljam ya, yang menusuknya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, salat wahai Amirul Mukminin? Qala na'am, iya. Amma innahu la hadza li ahadin fil Islam adha'a salah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada bagian bagi seorang
di dalam Islam ini yang dia itu menyia-nyiakan salat. Maksudnya tidak ada bagian apa? Orang itu tidak berhak menyandang sebagai seorang muslim. Kata beliau, tidak ada hak bagi seorang untuk menyandang agama Islam atau sebagai seorang muslim ketika dia menyia-nyiakan salat. Wa shalla radhiyallahu anhu wa jarhuhu yadhubu daman. Subhanallah. Kemudian beliau salat sementara lukanya itu mengalirkan darah. Dalam kondisi seperti itu beliau tetap mengerjakan salat. Masya Allah. Wa qala Abdullah ibn Syaqiq at-Tabi'i radhiyallahu anhu. Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'in radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira salah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menilai satu amalan ditinggalkannya menjadi kekufuran selain salat. Para sahabat sepakat amalan yang ketika ditinggalkan itu dinilai kufur adalah satu, yaitu apa? Salat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka tentunya ini adalah seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwasanya dosa meninggalkan salat jauh lebih besar daripada dosa-dosa besar yang ada. Qala wa su'ila Aliun radhiyallahu anhu an imra'atin la tusalli faqala man lam yusalli fahuwa kafir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang wanita yang tidak salat. Faqala, maka beliau mengatakan, barang siapa yang tidak salat maka dia adalah orang kafir. Orang yang tidak salat kafir. Dan ada di zaman kita sekarang ini yang dengan berbagai macam alasan mempertahankan apa, istri saya sudah nasihati Ustaz, tetap aja belum mau sholat. Jenengan punya anak berapa? 2. Astagfirullah, kok masih dipertahankan tek 2 anak loro. Mbok kawit pertama bae ngerti bojone ora gelem sholat wis akeh sing liyane. Selesai masalah kan? Tanggung jawabnya gimana di hadapan Allah? Wis ora salat, ora kudungan, kerjane riba. Mumet banget, Mbok. Satu saja di antara 3 hal ini ada pada diri seorang wanita sudah berhak untuk diceraikan kan? Satu saja kan ya, Pak? Orang gelem jilbaban misalnya gitu. Kan sudah ceraikan, alasannya syar'i nggak ada masalah kan, seperti itu. Lalu terkumpul 3 perkara besar-besar banget. Ora gelem kudungan, ora salat, apa maning mau kerjane riba, tambah maning karo sing lanang wani. Walah. bakat lengkap, alasannya tepat banget untuk memecat dengan tidak hormat gitu ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi pertimbangan seperti ini ya, memang wanita sudah nggak sholat tidak pantas untuk dijadikan sebagai tempat menyimpan benih bagi keturunan kita gitu. Tidak pantas untuk jadi seorang ibu. Apa yang mau diharapkan gitu? Kecuali kalau istrinya jenengan Pak seorang ahli kitab gitu ya, orang sholat ya pantas ahli kitab. Apa boleh nikah kalau ahli kitab? Boleh, nggak ada masalah. Ahli kitab itu apa? Yang agamanya apa? Yahudi ataupun Nasrani. Tapi kalau banyak muslimah ya jangan ngulat sing urung nikah ya. Aku ngulat sing ahli kitab bae lah. Nanti kalau ahli kitabnya memberikan pelayanan istimewa bagi jenengan, goyang langsung. Pikirannya macam-macam. Oh baik banget ternyata mereka itu, masya Allah dan lain sebagainya. Kegawat, repot. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu mengatakan, "Man lam yusalli fala dina lahu." Barang siapa yang tidak salat maka tidak ada Islam untuknya, tidak ada agama untuknya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Man taraka salatan wahidah muta'abbidan laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang meninggalkan sekali salat dengan sengaja, maka dia akan menghadap kepada Allah dalam kondisi Allah akan murka kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan cuma tidak ada ta'liq penjelasan tentang riwayat ini. Man laqiyallaha wa huwa mudayyi'us shalah lam ya'ballahu bi syai'in min hasanatihi idza kana mudayyi'an lis-shalah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia itu menyia-nyiakan salat, maka tidak ada kebaikannya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kondisi yang sangat mengerikan. Kebaikan sebanyak apapun dikerjakan, kalau dia menyia-nyiakan salat, tidak mengerjakan salat, gak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ini semuanya menunjukkan kepada kita satu perkara penting, yaitu apa? Kita harus punya kesungguhan dalam mempelajari salat. Kita harus punya kesungguhan dalam usaha menegakkan salat. Kalau seandainya panjenengan ada buku sifat salat Nabi yang komplit, yang besar, alhamdulillah. Kalau seandainya ada, ya tidak ada, ya cari buku yang terjemahan dalam bahasa kita tentang masalah salat. Kalau seandainya tidak ada buku yang komplit, maka buku yang ringkas, tata cara salat Nabi yang paling ringkas. Ada disebutkan dari Syekh Albani, ada dari Syekh Utsaimin, ada dari Syekh bin Baz, dan juga ulama yang lainnya. Pelajari salat. Karena apa? Konsekuensinya itu berat ketika kita tidak memiliki perhatian terhadap salat ini. Qala Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm di sini diriwayatkan beliau mengatakan, la dzamba ba'da syirki a'zam min ta'khiri shalah an waqtiha. Tidak ada dosa setelah kesyirikan yang lebih besar dari mengakhirkan salat dari waktunya. Wa qatlul mu'min bighairi haq, dan juga membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Dua dosa ini adalah dosa yang sangat besar. Mungkin untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Berarti insya Allah di kesempatan yang akan datang masih ada pembahasan, karena cukup panjang pembahasan terkait dengan dosa besar yang keempat ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melanjutkan di kesempatan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan dari materi, saya persilahkan.